Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan seluruh jemaat GB Putra yang sampai detik ini dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kita punya satu sobat yang setia, namanya Tuhan Yesus. Amin. Untuk itulah pagi ini kita bersuka cita memuliakan Tuhan yang dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena dia dahsyat dan luar biasa. Kita mau naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Sambil kita bertepuk tangan saudara, kita muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, here we go. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan haleluya. Katakan ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Musik memuji Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan saudara, kita menari bagi Tuhan yang adalah satu-satunya sobat yang setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa saudara? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya nama yang hidup, satu-satunya sobat yang setia. Naikkan syukurmu, sembah Dia, masyurkan namanya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tahu tak
yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mata kami, kami berserah Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan yang besar. Kita mau naikkan penyembahan, pujian, ucapan syukur kita, karena Dia tak pernah tinggalkan kita, saudara. Muliakan Dia, agungkan Dia. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, penolong hidup kami. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, Yesus, Engkau tahu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Oh, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku Engkau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang di rumah.
Kau setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami muliakan nama-Mu, kami muliakan kebesaran nama-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, masyurkan Dia. Irala monase, inamo yarala manasane, inamo. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Jangan ada yang diam dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, pandang kemuliaan-Nya, pandang kebesaran-Nya. Urabasyakaya namo, inamo, inamo nase. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia, Engkau penolong, Engkau penghibur. Kami angkat tangan padamu Tuhan. Engkau satu-satunya penolong hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan, sembah Dia, saudara. Engkau Raja, Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Oh, syaralabalaba ya sikaralaba. Satu-satunya yang kami andalkan, Engkau Tuhan, penolong kami, yang kami percaya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu di mezbahnya Tuhan. Dimanapun engkau berdiri saat ini, dimanapun engkau ada saat ini, angkat tanganmu di mezbahnya Tuhan dan katakan di hadapan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tanganmu, katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara sekalian semuanya, shalom. Dan mari kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam ibadah ini saya ajak kita semua untuk boleh bersama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Kau beri, karena kami percaya setiap hari selalu ada rahmat yang baru tersedia buat kami umat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini dalam ibadah ini, sekalipun terpisah oleh jarak, tapi sungguh-sungguh sama ya Tuhan, menginginkan satu hal, yaitu sesuatu yang kekal, yang abadi, dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan pakai hamba-Mu pada ibadah ini Tuhan, sehingga yang disampaikan pada hari ini adalah sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami boleh terima firman ini dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan untuk diberkati. Tidak hanya terima firman, tapi menerima dan melakukan firman. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Mari kita akan baca Alkitab. Diambilkan dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel 8, ayat 1 sampai 6. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Mount Disappointment atau gunung kekecewaan adalah satu gunung yang tidak terlalu tinggi, cuman kira-kira 800 sekian meter, terletak 60 km di sebelah utara kota Melbourne di Australia. Kenapa namanya Gunung Kekecewaan? Nama ini diberikan oleh dua orang penjelajah yang bernama Hamilton Hume, dan kemudian satunya lagi namanya William Howell. Mereka berdua mendaki gunung ini yang dulu tidak ada nama, dan ketika mendaki itu mereka punya suatu pengharapan besar, yaitu kita sampai ke atas nanti kita bisa melihat yang namanya laut, yaitu Port Phillip.
Mereka perkirakan dari situ mestinya bisa, ya. Nah, setelah susah payah sampai ke atas, ternyata pemandangan laut nggak kelihatan. Kenapa? Kehalang pohon terlalu banyak. Nah, sudah begitu lagi, Hövell itu kemudian cedera di panggul kakinya, sehingga mesti istirahat sampai 5 hari. Nah, akhirnya gunung itu diberi nama Gunung Kekecewaan. Nah, saudara-saudara mungkin surprise kalau saya kasih tahu bahwa ternyata di Amerika pun ada yang namanya Mount Disappointment atau Gunung Kekecewaan. Terletak tidak jauh dari kota Pasadena di daerah California sana. Nah, ini ceritanya juga mirip-mirip sekalipun agak beda sedikit. Para surveyor dari Lembaga Geologi Amerika Serikat itu mesti lakukan pemetaan. Dan mereka melihat satu gunung ini dan mereka melihat, wah ini gunung paling tinggi. Kalau kita naik ke atas, jadikan sebagai satu titik penentu untuk mengukur. Jadi mereka susah payah naik gunung itu karena susah sekali naiknya itu. Dan ketika sampai di atas sana, ternyata di sebelah sono nggak kelihatan dari bawah ada gunung lain lebih tinggi lagi. Maka mereka jadi kecewalah, dikasihlah nama Gunung Kekecewaan. Nah, saya kira kekecewaan yang sama sebenarnya bisa terjadi juga kalau para pendaki gunung dari luar negeri datang ke Indonesia dan mencoba mendaki satu gunung yang namanya Gunung Sahari. Mereka juga akan kecewa dengan Gunung Sahari, ya. Gunung kekecewaan ada di mana-mana, bukan hanya di Australia atau di Amerika Serikat. Tidak berbentuk gunung beneran, tapi gunung tanda kutip dalam jiwa kita. Saking seringnya kecewa, lama-lama kekecewaan sudah menggunung di dalam dirinya. Kekecewaan bukan monopoli satu orang. Dia adalah pengalaman universal setiap orang dari presiden sampai ke rakyat jelata, semuanya mengalami kekecewaan. Presiden kecewa dengan menteri-menterinya, beberapa menteri yang bekerja dianggap tidak memenuhi pengharapan presiden. Presiden Amerika Serikat kecewa dengan Perdana Menteri Tiongkok. Dunia penuh dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan. Nah, Samuel ini nabi besar di Perjanjian Lama. Dialah orang yang mengadakan suatu kegerakan di Israel, yaitu dia membuka namanya sekolah nabi. Nah, di bawah didikannya bangkitlah para nabi-nabi di Israel. Selain itu, dia juga seorang hakim. Nah, istilah hakim ini mesti kita perhatikan bahwa hakim yang dimaksud pada zaman Samuel itu bicara dan sebenarnya seorang yang sudah seperti raja. Karena dia akan menentukan kehidupan rakyat. Nah, orang ini adalah seorang raksasa rohani karena dia menjadi penasihat raja-raja, penasihatnya Saul, penasihatnya Daud, tapi dia juga seorang penentu raja, kingmaker. Dia menentukan si A atau si B menjadi raja, tentu dengan perintah dan pengilhaman dari Roh Kudus, tapi dialah orang yang berhak menuangkan minyak, istilahnya mengurapi seseorang untuk menjadi raja atas Israel. Nah, ini tokoh yang hebat. Tapi saudara menemukan bahwa dalam hidupnya Samuel ini mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Saudara perhatikan bahwa pertama-tama dia itu kecewa dengan anak-anaknya. Dia itu sebagai seorang bapak itu pingin sekali, kerinduan setiap bapak adalah anak-anak saya itu ketika sudah besar itu bisa mengambil alih apa yang saya kerjakan, meneruskan pelayanan saya, meneruskan bisnis saya, meneruskan pekerjaan saya. Itu keinginan setiap bapak-bapak. Nah, demikianlah anak-anaknya dua ini, itu diharapkan bisa menggantikan peranannya itu. Jadi Samuel angkat mereka menjadi hakim. Nah, tapi saudara perhatikan apa kata Alkitab. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ya. Jadi anak-anaknya itu memang mengikut dia, tapi mengikutnya itu sekarang kebalik. Mereka menjadi kebalikan daripada bapaknya. Bapaknya adil, anak-anaknya memutarbalikkan keadilan, alias tergantung siapa yang nyogok, itulah dia yang dimenangkan. Ya, anak-anaknya itu mengejar laba, bapaknya nggak pernah mikirkan laba sedikit pun. Anaknya terima suap, bapaknya sangat amat lurus sekali. Nah, ini sangat mengecewakan. Jadi dia kecewa dengan anak-anaknya, sangat kecewa. Saya berpikiran mungkin Samuel juga kecewa dengan dirinya sendiri karena merasa gagal sebagai orang tua. Saudara perhatikan bahwa Samuel ketika masih kecil sekali itu sudah dibawa keluar dari rumah dan kemudian tinggal bersama dengan
Imam Eli. Dia dari kecil sekali sudah jadi pelayan Tuhan. Jadi dia tidak mengalami suatu proses merasakan yang namanya tinggal bersama dengan Bapa. Jadi karena itu saya rasa ketika dia menjadi Bapak juga, dia jadi barangkali agak kagok gitu untuk menghadapi anak-anaknya ini. Ya, lagi pula dia sibuk sekali pelayanan dan akhirnya anak-anaknya ini tidak terbentuk. Dia kecewa jelas sekali dengan rakyat. Saudara bisa baca, perhatikan tadi ya, bahwa para tua-tua itu berkumpul karena melihat anak-anaknya memang pelayanannya nggak benar, hidupnya nggak benar. Jadi mereka bilang begini, kita ini minta raja. Ya, ayat 6 berkata demikian. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perhatikan catatan Alkitab. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Jadi Samuel itu jadi kesal, jadi jengkel dan kecewa dan tertolak. Nah, karena mereka minta raja seperti yang lain. Mereka menolak pilihannya, yaitu anak-anaknya. Nah, lalu kemudian, saudara perhatikan bahwa dia juga akhirnya kecewa dengan yang namanya Saul. Saul adalah orang yang dipilih oleh Samuel dengan penentuan dari Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dan Samuel menaruh harapan besar sekali kepada raja ini. Tapi ternyata dalam perjalanan sebagai raja itu, Saul itu mengecewakan Samuel berkali-kali. Nah, lalu kemudian puncaknya di 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 berkata demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dianggap sebagai anak, dianggap sebagai penerus, ternyata mengecewakan. Ya, belakangan malah Samuel sendiri akhirnya takut akan dibunuh oleh Saul. Demikianlah tumpukan kekecewaan demi kekecewaan itu terjadi dalam hidup tokoh besar ini. Tapi saudara-saudara sekalian, hidup Samuel adalah cerminan hidup kita, cerminan hidup manusia. Kekecewaan adalah bagian hidup ini. Kita bisa kecewa dengan siapa saja. Kita bisa kecewa dengan pasangan kita. Kita bisa kecewa dengan orang tua kita atau dengan anak kita. Kita ini bisa kecewa juga dengan yang namanya bawahan kita atau atasan kita. Kita kecewa dengan pendeta kita. Kita kecewa dengan jemaat kita kecewa dengan teman kita kecewa dengan polisi, kita kecewa dengan penjahat, kita kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan pelayan Tuhan, kecewa dengan Gojek dan Grab, kecewa dengan gubernur, banyak orang kecewa sama gubernur, kecewa dengan presiden, kecewa dengan diri sendiri. Pokoknya kita bisa kecewa dengan banyak sekali pihak. Nah, kalau orang kecewa, maka dia akan alami pergumulan kejiwaan. Yang biasanya muncul ada perasaan terganggu, yang biasanya bentuknya bisa macam-macam. Gangguan perasaan ini bisa muncul dalam bentuk seperti catatannya Alkitab adalah dari semula kecil yang namanya kesel, jengkel, lalu kemudian lanjut kepada kemarahan sampai kepada yang namanya sakit hati seperti yang dialami oleh Samuel. Nah, saudara lihat begini, Samuel itu sampai susah tidur semalaman, kata 1 Samuel 15 ayat 11b. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kasihan sekali, sampai nggak bisa tidur. Sampai ketika pejamkan mata pun, ketika terbayang wajah orang itu, langsung ini perasaannya bergejolak lagi, tidur akhirnya jadi hilang lagi. Lalu kemudian tidak hanya perasaannya terganggu, sampai kemudian tidurnya terganggu. Tapi sekarang kesehatannya pun bisa terganggu juga. Pada orang-orang tertentu ini kemudian membuat jadi sakit. Ya, ada satu orang datang minta didoakan. Dia mengaku bahwa lehernya itu sakit terus di bagian belakang sini. Dan saking parahnya sakitnya sehingga dia mengatakan saya itu dalam 1 bulan itu pasti ada 2-3 hari saya nggak masuk kantor. Tolong didoakan katanya. Ya, saya bilang begini, saya tanya, ini sejak kapan ini Anda ini mulai sakit-sakit seperti begini? Dia ingat loh kapan itu dimulai. Dia bilang itu terjadi ketika saya itu naik pangkat di tempat kerja saya. Oh ya, saya bilang naik pangkat. Kok naik pangkat kok malah bikin sakit? Begini Pak, saya naik pangkat dan akhirnya kemudian menjadi kasir. Ya. Jadi saya membayarkan gaji teman-teman saya. Gara-gara itu saya jadi tahu gaji semua orang.
kurang ngajar Pak. Ngomongnya mulai beda tuh. Kurang ngajar Pak. Teman saya kira gajinya lebih kecil dari saya. Ternyata lebih gede dari saya. Jadi akhirnya terjadilah kekecewaan besar sekali kepada pimpinannya, kepada temannya. Jadi dia cerita, tiap kali dia kalau udah hari gajian, itu dia pasti sakit. Nah, akhirnya tiap kali gajian kayak gitu dia bilang, saya menderita sekali Pak kalau hari gajian Pak. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan tidak? Pada hari gajian, dia justru bilang itu hari paling menderita dalam hidup saya 1 bulan itu. Nah, akhirnya dia minta didoakan, saudara sekalian. Tapi dia juga minta nasihat. Apa yang harus saya lakukan katanya? Apakah saya mesti keluar dari pekerjaan saya? Saya bilang, begitu Anda keluar, tinggalkan pekerjaan itu, saya perkirakan ada 10.000 orang yang akan berebut untuk ambil Anda punya pekerjaan. Dan Anda mesti ambil kerjaan yang baru, Anda mesti bertarung sama sekian juta orang yang lagi juga mencari pekerjaan. Terus dia bertanya, kalau gitu saya mesti gimana Pak? Saya balik nanya, menurut situ gimana? Dia tanya, jadi saya mesti bersyukur ya? Oh iyalah, situ mesti bersyukur. Ya. Jadi perasaan terganggu, tidur terganggu, kesehatan terganggu. Tapi orang-orang yang kecewa juga lama-lama menjadi apatis. Mereka menjadi orang yang susah dipercaya lagi akhirnya. Beginilah kata Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19. Saya bacakan dari versi BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. BIMK Amsal 18 ayat 19. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Jadi saudara-saudara perlu perhatikan begini. Baik kita orang yang dikecewakan maupun orang yang mengecewakan orang lain, dan itu potensi itu ada. Tolong ingat baik-baik bahwa ketika orang kalau sudah kecewa, didekati itu susah sekali. Ketika orang sudah sakit hatinya, didekati itu susah. Seperti katanya kota yang kuat, yang temboknya itu kokoh, nggak bisa didekati. Ya. Nah, ada orang kecewa dengan satu pendeta dan nggak mau ke gereja lagi. Ya. Ada orang kecewa dengan satu laki-laki dan anggap semua laki-laki sama saja. Yang demikian itu adalah akibat daripada kekecewaan yang tidak tertangani. Nah, kekecewaan itu terjadi karena kita berharap sesuatu dan kita tidak mendapatkannya. Atau kita tidak berharap sesuatu karena itu negatif, tapi kita justru mendapatkannya. Nah, orang-orang punya berbagai cara menghadapi yang namanya kekecewaan. Yang pertama itu biasanya orang bisa simpan saja, dipendam kekecewaannya. Kadang-kadang dia ngomel, bisa jadi demikian. Saudara perlu tahu bahwa yang demikian itu yang namanya pikiran ya. Itu semakin dipikir, itu semakin jadi loh. Ya. Kalau ada orang punya kekecewaan dan dia tidak bereskan itu, dia simpan, itu lama-lama menggerogoti, itu lama-lama menguasai. Jadi pikirannya akhirnya juga penuh dengan yang namanya kekecewaan. Nah, sesuatu hal itu makin disimpan, itu makin numpuk. Dan lama-lama jadi keluar tuh. Saya baca cerita, ada orang alami pecah ban di ladangan di tengah malam. Nah, ketika dia mau ganti ban, dia baru sadar, dia itu lupa bawa dongkrak. Nah, dia sekarang mesti cari dongkrak nih, karena nggak mungkin dia tidur di tengah peladangan demikian. Lalu dia lihat ada satu rumah agak jauh di situ. Jadi itu mungkin rumah yang punya ladang kali. Dia putuskan jalan kaki ke sana karena dia yakin orang ini pasti punya dongkrak. Nah, ketika lagi jalan itu mulai muncul pikiran-pikiran dalam dirinya tuh. Sambil jalan dia mikir nih, ini orang pasti sudah tidur karena udah tengah malam nih. Kira-kira dia mau buka pintu nggak ya? Dia mau bangun nggak ya? Jangan-jangan nanti dia bangun tapi karena dia nggak mau keganggu, dia pura-pura nggak dengar tuh. Padahal saya lagi susah tuh. Itu mulai muncul jengkelnya tuh. Kurang ajar ini orang ya, ada orang yang susah ketok pintu dia nggak mau buka tuh. Oke, terus dia jalan lagi, pikirannya mulai bekerja lagi nih. Atau kalau dia buka pintu, dia itu bilang nggak ada dongkrak, padahal dia punya dongkrak. Berarti itu orang jahat banget tuh. Ini orang nggak benar nih. Nah, marahnya tambah naik tuh. Kemudian dia jalan lagi nih. Dia itu malah marah-marahin saya karena ganggu tidurnya. Jadi sampai depan pintunya rumah orang itu kemarahannya udah memuncak. Dia bukannya ketok baik-baik, dia gedor itu pintu. Yang punya rumah sampai loncat dari tempat tidur. Tengah malam ada orang gedor pintu. Dia lari ke pintu dan dia buka di situ. Depan dia berdiri orang yang punya ban pecah ini dalam keadaan muka marah, terus bilang begini, makan lu dongkrak tuh katanya. Ya. Terus dia bilang, saya nggak mau lagi dongkraknya. Terus dia putar badan langsung pergi. Lah yang punya
Rumah itu jadi kebingungan. Ini ada orang gedor pintu, kita buka, tahu-tahu marah-marah, langsung putar badan pergi. Apa yang terjadi? Nah, itu adalah orang yang pikirannya itu sudah penuh dengan berbagai pikiran negatif. Ya. Sehingga akhirnya tindakannya itu jadinya ngaco juga tuh. Nah, beberapa orang menghadapi kekecewaan dengan jalan merancang pembalasan. Karena ini naturnya manusia nih. Kita disakiti, kita akan menyakiti orang. Kita dikecewakan, kita akan berusaha mengecewakan orang juga. Saya baca cerita tentang Lady Sarah Graham Moon yang suatu hari menemukan suaminya itu ternyata selingkuh. Jadi apa yang dia perbuat? Dia nggak banyak ngomong, dia ambil cat, kemudian dia siram ke mobil BMW kesayangan suaminya. Jadi belang-belang gitu mobilnya itu. Kemudian dia ambil gunting, suaminya punya jas bagus sekali, harga puluh juta. Itu diambil gunting dan dia gunting tapi cuma sebelah aja, tangan sebelah kiri aja. Karena itu yang ngadap keluar lemari itu yang kanan. Jadi nggak ketahuan kalau dia 32 jas, dia potongin semua jadi nggak berguna. Dia ambil anggur koleksi suaminya yang paling disayang, koleksi mahal, dia bagi ke tetangga gratis semuanya. Ya. Nah, demikianlah itu cara orang membalas. Ya, saya baca cerita satu orang yang kecewa sama suaminya, jengkel sama suaminya, dan dia balas dengan cara dia ambil sikat gigi suaminya itu, kemudian dia pakai buat sikat kloset. Ya, udah sikat kloset, dia taruh lagi itu. Senangnya bukan main melihat suaminya besoknya itu sikat gigi pakai sikat gigi yang udah kena kloset itu. Nah, beberapa orang lagi yaitu mereka itu curhat. Nah, curhat ini sebenarnya bagus asal ketemu tempat yang tepat. Problem kita sekarang adalah banyak orang tuh curhatnya di mana? Di medsos. Ada kecewa sama si A, sakit hati sama si B, nulis di Facebook, nulis di Twitter, pasang di Instagram atau dimanapun juga supaya orang tahu betapa kecewanya dia. Masalahnya orang jadi nertawain dia karena hal tertentu bukan buat di medsos. Nah, jadi curhat sebenarnya tidak salah asal pada tempat yang tepat. Nah, di sini saudara perhatikan dan Samuel itu menjadi contoh buat kita. Bagaimana cara dia hadapi kekecewaannya? Yang pertama, saudara menemukan dia datang ke Tuhan. Ada 2 kali tercatat dia datang ke Tuhan dalam kekecewaannya dia. Yang pertama, 1 Samuel 8 ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca ya. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Oke, dia kesal, dia doa. Di pasal 15, ayat 11 bagian B, sekarang bukan lagi semata-mata kesal, sekarang ini sakit hati. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sekarang dia semalaman gak bisa tidur dan kemudian tapi masih bagus, dia doa. Jadi ini yang pertama yang saudara-saudara perlu lakukan. Ketika saudara dikecewakan oleh siapapun juga, oleh teman, oleh pasangan, atau oleh orang tua, oleh anak, siapapun juga, saudara pertama, datanglah kepada Tuhan dan curhatlah dengan Tuhan. Bicaralah sama Tuhan, konselinglah sama Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia mendengarkan perkataan kita, mendengarkan doa kita, dan dia akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi nomor 1, larilah ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Itu tempat paling tepat yang tidak akan mengecewakan kita lagi. Oke, itu yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah kita mesti belajar mengelola pengharapan kita. Ya, kalau saudara-saudara memperhatikan bahwa di dalam berbagai sisi, pada saat kita itu jalani hidup kita, dari pagi hari sekali, semua kita punya pengharapan. Saya kasih contoh ya. Saudara bangun pagi, saudara cetat itu saklar lampu. Saudara ada pengharapan nggak? Ada kan? Apa itu? Berharap lampunya itu nyala. Saudara kemudian ke kamar mandi, saudara dorong pintunya itu. Ada nggak pengharapan? Ada. Apa itu? Pintunya kebuka. Lalu saudara masuk kamar mandi, saudara putar keran air. Ada nggak pengharapan? Ada. Apa itu? Airnya ngalir. Apa yang terjadi kalau pagi hari saudara bangun, dan kemudian saudara cetat itu bola lampu, dan lampunya nggak nyala, dorong pintu, pintunya nggak mau kebuka. Akhirnya saudara terpaksa dobrak itu pintu, kemudian saudara buka itu keran air, airnya nggak keluar. Kayak apa jadinya hari itu? Semua kita punya pengharapan dalam hidup ini. Nah, pengharapan yang saya maksud ini beda
dengan pengharapan yang murni yang dikatakan di Alkitab. Contoh di Roma pasal 5 ayat 5 di sana dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan saya maksud ini adalah pengharapan yang ada unsur tuntutan. Di mana kalau pengharapannya itu tidak diwujudkan, orang ini bisa kecewa. Nah, pengharapan begini biasanya berpusat kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, di sini kita mesti bisa kelola pengharapan kita ya. Terutama pengharapan kita yang kepada yang namanya manusia. Baik pengharapan kita kepada orang lain ataupun juga, perhatikan, pengharapan kita kepada diri kita sendiri. Semua kita ini punya pengharapan kepada diri kita. Saya mesti begini, saya mesti begitu, kita punya pengharapan. Saya seorang pendeta, saya mesti bertindak demikian. Saya sebagai seorang suami, mesti bertindak demikian. Demikianlah kita punya pengharapan kepada diri kita sendiri. Nah, masalahnya adalah pengharapan kita itu kadang-kadang tidak realistis. Nggak akan bisa tercapai. Saya kasih contoh. Pengharapan kepada diri sendiri. Supaya diri kita ini sempurna, perfect, nggak pernah berbuat salah. Itu nggak mungkin terjadi. Ya. Atau pengharapan kita kepada orang lain. Saya kasih contoh beginilah. Anak kecil. Saya tahu beberapa dari kita karena study from home, kemudian anak-anak kita itu akhirnya sekolahnya terpaksa di rumah. Nah, kemudian orang tua yang sekarang mesti jadi tutornya. Saya tahu banyak daripada kita itu akhirnya jadi seperti frustrasi. Kenapa? Karena kita merasa anak kita kok nggak bisa mikir, kok nggak pinter, dan lain sebagainya. Karena kita ini menerapkan pemikiran orang yang sudah umur 30 tahun kepada anak yang baru umur 5 tahun yang nggak jalan lah. Itu namanya tidak realistis. Dia baru umur 5 tahun, dia baru umur 8 tahun, 10 tahun. Tidak bisalah dia diharapkan untuk bisa punya pola pikir seperti orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan. Ya. Saya kasih contoh ya, saya pernah pelayanan di acara reuni Natalan satu perguruan tinggi. Nah, itu kebanyakan itu adalah pasangan muda, anak baru umur 2-3 tahun. Jadi anak-anak itu ketika ibadah berlangsung itu lari-lari. Nah, saya nggak terganggu sama sekali. Kenapa? Karena saya punya ekspektasi yang demikianlah. Anak kecil umur 2-3 tahun, saya kira susah diharap duduk dengan tenang, anteng, dengerin saya khotbah. Saya nggak punya pengharapan itu. Jadi ketika mereka lari-lari, saya nggak punya masalah. Saya baru mulai masalah ketika orang tuanya ikut lari-lari kejar anaknya. Karena orang tua merasa ini anak ganggu, jadi malah kejar-kejaran, malah jadi rame. Ya. Jadi saya bilang sambil khotbah, saya bilang udah nggak apa-apa, anak-anak biarin lari nggak apa-apa, saya nggak terganggu. Ya. Kecuali kalau mereka teriak-teriak. Kalau sudah gitu, tolonglah itu di anaknya mungkin digendong, mungkin dia akan jadi tenang. Ya, itu pengharapan yang disesuaikan dengan umur. Kalau tidak, kita akan menjadi gampang sekali frustrasi. Kita akan menjadi orang-orang yang jadi gampang kecewa. Ya. Nah, maka saudara perhatikan begini, oke? Adalah penting itu kita mengelola pengharapan kita dalam arti pengharapan kita ini kita taruh kemana. Sebab seringkali pengharapan kita ini tidak realistis, tadi saya katakan, tapi bisa juga pengharapan kita ini sebenarnya realistis. Saya cuma berharap pasangan saya itu bisa ngerti saya dan mendukung saya. Itu kan tidak susah-susah amat. Iya, betul. Ya. Masalahnya adalah objek pengharapan kita adalah manusia yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan, yang tidak konsisten. Yang hari ini baik, besok bisa berubah. Makanya kata Alkitab Yeremia 17 ayat yang kelima, ayat klasik berkata demikian. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oke, jelas yang dimaksud di sini adalah ketika orang tidak mengandalkan Tuhan. Okay. Dia berharap kepada manusia. Manusia itu banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Ya. Jangan dijadikan andalan. Sebaliknya, ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita mesti waspada pada saat kita mulai berharap kepada manusia. Tolong ingat akan hal ini, manusia itu memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dia mungkin punya niat baik, ingin tolong kita, dia mungkin pada hari itu sanggup tolong kita, tapi mungkin besoknya situasi berubah. Dan dia jadi tidak bisa lagi melakukan apa yang dia janjikan. Jadi yang kedua saudara sekalian, kelolalah pengharapanmu. Yang ketiga adalah jadi orang jangan terlalu sensi, oke? Nah, terlalu sensi adalah terlalu peka dengan hal-hal yang negatif dan itu dianggap sebagai suatu serangan terhadap pribadi. Samuel diajar oleh Tuhan demikian. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-7. 1 Samuel 8 ayat yang ke-7, Tuhan itu konseling Samuel dan dia ajar Samuel demikian. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Beberapa hal dalam hidup ini, itu jangan dianggap sebagai serangan pribadi, ya, atau jangan masuk ke hati. Ya, kita ini mesti, ketika saya mengatakan jangan terlalu sensi adalah untuk kita memindahkan sebagian yang ada di sini jadi ke sini. Sebagian yang ada di emosi kita pindahkan ke rasio. Ya. Orang Israel bukan menolak Samuel. Ya. Kata Tuhan yang mereka tolak adalah Tuhan. Ya. Saudara perhatikan bahwa mereka punya alasan kenapa mereka itu sampai komplain demikian. Karena memang anak-anak Samuel memang nggak benar. Tapi saudara perhatikan, toh mereka masih minta satu hal. Mereka minta Samuel tolong pilihkan satu raja. Jadi mereka bukan kecewa sama Samuel. Mereka minta Samuel justru pilihkan satu orang raja. Mereka masih percaya kepada Samuel. Ya, ini yang kadang-kadang jadi lost ketika kita sudah terlanjur jadi orang yang sensi dan terlalu peka. Ya. Nah Tuhan juga berkata demikian. Yang ditolak kan aku. Tapi apa kata Tuhan? Ya nggak apa-apa deh. Ikuti aja mereka minta apa, kasihkan aja. Perhatikan ya. Luar biasa, oke? Nggak ada drama-drama. Oke, oh dia orang nggak puas dengan itu, minta, ya udah kasih aja, udah nggak apa-apa. Tuhan bilang aku yang ditolak, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kita ini mesti belajar untuk kita bisa pilah-pilah ya. Ada hal tertentu pantas untuk disebelin, ada dalam hidup ini. Ada hal tertentu pantas untuk kita merasa kecewa. Tapi ada juga hal tertentu nggak usah terlalu dipikirin sebenarnya. Hal-hal tertentu itu yang nggak usah dijadiin bahan sebel lah, terlalu kecil lah. Ya. Saya kasih contoh ya. Ada orang bilang sama saya begini, khotbahnya itu nggak ngerti, nggak bagus. Khotbahnya nggak ngerti, buktinya anak saja nggak ngerti ketika saya tanya. Nah, jadi saya dilaporin lah. Pak Sukirno katanya dia bilang khotbah Bapak itu tidak bagus, anaknya nggak ngerti. Nah menurut saudara saya mesti gimana tuh? Ini terang-terang ngomong nih, khotbahnya nggak bagus. Apa yang saya lakukan? Ya saya bilang ya oke, nggak apa-apa sih. Kenapa? Gereja itu yang hadir itu sekali kebaktian 1.500 orang. Dan ternyata dari 1.500 orang itu ada satu orang yang nggak ngerti. Ada satu orang nggak terima, ada seorang nggak happy. Oke nggak? Oke lah. Kenapa? Saya sudah lama meninggalkan pengharapan bahwa saya mesti disenangi, diterima, dimengerti oleh semua orang. Itu udah lama saya tinggalin. Dulu saya begitu dan saya jadi sering kecewa. Jadi ketika orang ini mengatakan saya enggak lah, Sukirno itu enggak ngerti, anak saya enggak ngerti. Saya bilang sama yang kasih tahu sama saya itu, ya enggak apa-apa lah ya toh. Menurut saudara gimana? 1.500 orang hadir. Satu orang enggak ngerti. Oke enggak? Buat saya oke. 1.500 orang hadir, 10 nggak ngerti katanya. Oke enggak? Buat saya masih oke. Saya baru mulai mesti mikir, ada yang nggak beres ketika dari 1.500 orang hadir, 100-nya bilang nggak ngerti. Itu saya mesti mulai mikir, jangan-jangan saya nggak benar. Ya. Terus kemudian saya tanya, ngomong-ngomong anaknya yang dia tanya itu, yang bilang nggak ngerti khotbah saya, umurnya berapa sih anak itu?
6 tahun. Wah, ya 6 tahun ya nggak ngerti lah. Ya toh? Anak 6 tahun ditanyain tentang khotbah orang dewasa. Jadi saudara paham ya, saya pilah-pilah mana yang harus kita taruhkan dalam hati, mana yang enggak perlu. Ya. Jadi orang jangan terlalu sensi. Ya. Nomor 4, saudara dan saya mesti belajar untuk melupakan hal tertentu dan masuk bab yang baru. Belajar lupa hal tertentu dan masuk hal yang baru. Terutama belajar lupakan hal-hal yang mengecewakan. Ya. Coba perhatikan 1 Samuel pasal 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Ini sekali lagi Tuhan konseling lagi Samuel. Dan ketika konseling Samuel, Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nasihat Tuhan buat Samuel luar biasa. Apa itu? Jangan terbenam dalam kekecewaan. Ya. Tuhan kan yang mempunyai pekerjaan. Itu yang dipermasalahkan kerajaannya. Dan Tuhan aja nggak demikian loh. Dia bilang udahlah, oke. Ini sudah berlalu, move on istilah kita itu, move on. Ya, jangan terbenam di satu tempat. Saya tahu beberapa tindakan orang tertentu itu lukanya sangat dalam. Saya tahu. Kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, saudara perlu lakukan satu hal. Saudara perlu mengampuni orang yang melukai saudara. Dan setelah itu saudara move on. Ya. Kalau kita terus berkutat di kekecewaan kita, maka kita jadi stuck istilahnya. Kita stuck, macet, mogok di situ. Dan nggak pindah-pindah, nggak gerak-gerak dari situ. Omongannya selalu peristiwa itu. Yang diingat selalu peristiwa itu. Bolak-balik yang dikomplain peristiwa itu. Peristiwa itu, peristiwa itu, peristiwa itu. Kapan kejadiannya peristiwa itu? 20 tahun lalu. Bayangkan, 20 tahun kemudian masih nggak gerak-gerak. Masih stuck di 20 tahun lalu. Alangkah menyedihkannya. Kenapa? 20 tahun yang berharga hilang. Hanya karena stuck di situ. Karena nggak mau bergerak maju. Jadi saudara terkasih, saya mengatakan bahwa kita ini jangan sampai rugi 2 kali. Rugi disakiti orang, sudah gitu rugi lagi mikirin dia terus loh. Sampai bertahun-tahun. Ya. Jadi begitulah, kita mesti belajar terima kenyataan. Ya. Peristiwa sudah terjadi, nggak bisa diapa-apakan lagi, jadi kita belajar untuk terima. Ya, saya tahu kadang-kadang orang suka bilang gini, tapi kan harusnya begini, harusnya begitu. Ya, tapi saya mengatakan, ya daripada saudara stuck di situ, rugi terus, kita move on. Belajar mengampuni orang, belajar mengampuni dirimu sendiri. Kalau dirimu mengecewakan dirimu, ya ampuni diri sendiri. Ya. Kita bergerak maju lagi ya. Bagi saya adalah penting sekali segala peristiwa dalam hidup ini, terutama yang negatif, itu dijadikan pembelajaran. Kita belajar dan kita menjadi orang yang lebih baik karenanya. Saudara terkasih, mari kita jadi seperti Samuel. Tetap berbuat baik ketika dikecewakan oleh orang-orang. Ini yang dia lakukan di 1 Samuel 12, ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal 12, ayat yang ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jadi kadang-kadang saya tahu, kalau saudara lagi kecewa sama orang nih, lagi kesel sama orang nih, ketika dengar dia alami masalah, wah kita senangnya bukan main. Dengar dia kecebur di got, waduh kita bahagianya minta ampun. Mendengar dia itu rugi, kita bilang, oh haleluya. Nah demikianlah kita ini kadang-kadang jadinya itu jadi orang yang sudah jadi seperti demikian pahit. Dengar orang susah kita malah senang tuh. Ya. Nah jadi kita ini mesti belajar untuk tetap lakukan kebaikan terhadap orang-orang yang bahkan jahat kepada kita sekalipun. Karena beginilah perintah Alkitab, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi ini dia kuncinya, jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita jangan sampai diam diri ketika kita dijahatin orang. Ya, kita mesti balas. Tapi balasnya bukan dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan kita. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kita. Ketika orang jahat sama kita, kita berbuat baik, saudara sekalian. Kita justru memberkati orang-orang yang mengutuki kita. Disitulah kita melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika berbagai hal terjadi, kekecewaan terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya tidak akan menjadi orang pahit. Tapi kita menjadi orang-orang yang bisa bangkit dan kemudian kita bisa menguasai keadaan, menguasai hidup kita, menguasai diri kita, dan kita akan maju terus dan akan melihat Tuhan memberkati kita. Sehingga saya menemukan bahwa jikalau seseorang dalam hidup ini, katakanlah ada keinginan untuk membalas seperti apapun juga, kita balasnya itu bukan dengan jalan menjahati orang. Balaslah dengan mengampuni orang dan kemudian hidupmu beres, hidupmu itu menjadi indah, hidupmu berhasil. Itu pembalasan yang terbaik daripada kita tenggelam dalam kepahitan, tenggelam dalam kekecewaan, dan hidup kita akhirnya terperosok di sana, di dalam satu lembah kekelaman, lembah kekecewaan, lembah kepahitan. Dan di situ hidup kita itu menjadi hidup yang semakin hari semakin sengsara, kitanya ini malah justru tambah pahit lagi. Saudara-saudara sekalian, bebaskan dirimu dari semua kekecewaan itu. Mari kita bangkit bersama, minta kuasa Tuhan untuk menyertai kita, mampukan kita untuk kita itu move on, kita bergerak maju. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa lakukan hal tersebut. Tuhan akan tolong kita, mampukan kita untuk kita menjalani satu hidup yang betul-betul penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama akan berdoa ya. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami menyatakan terima kasih kami, anugerah-Mu dan karya-Mu atas kami semua, sehingga pada hari ini Tuhan, kami terima berita dari firman-Mu Tuhan. Kami terima berita ini Tuhan, bagaimana Samuel bisa menghadapi kekecewaannya. Tuhan tolong kami Tuhan, karena kadang-kadang kami dialami kekecewaan dari berbagai manusia Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Kami bisa ya Tuhan menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk menguatkan kami semua, biar kami menjadi orang-orang yang mencari Tuhan pertama-tama. Ajari kami Tuhan, bisa mengelola pengharapan kami, jadi orang tidak terlalu sensitif ya Tuhan. Ajari kami jadi orang-orang yang terus boleh memberkati, sekalipun kami dikecewakan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, hidup seperti yang diperintahkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau nyatakan berkat-Mu Tuhan pada hari ini atas kami semua yang ikut ibadah ini Tuhan. Kemurahan dinyatakan atas kami semua Tuhan, satu persatu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya anugerah limpahan berkat Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tim media, berkati Tuhan tim PW, berkati semua yang bekerja keras sehingga ibadah ini bisa terjadi seperti demikian. Kami bersyukur Tuhan, meminta Tuhan untuk menyatakan berkat-Mu atas kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
His Son. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kami kembali ada di kantor Kelurahan Petir memberikan persembahan sosial kita yang kedua untuk masyarakat di Kelurahan Petir yang ada di dekat sekretariat gereja kita di Green Lake. Terima kasih buat setiap persembahan saudara. Kami tahu bahwa dalam kondisi seperti ini semua kita terdampak. Tapi di tengah kondisi ini kita tetap memberikan perhatian, kita tetap menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur